Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih kepada Bu Uswa telah memberikan waktu untuk kelompok kami, kelompok 5 dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan judul kasus Sembas Predatory Pricing. Nah, apa sih hasil diskusi dari kelompok kami? Nah, dalam diskusi kasus ini kami kelompok 5 itu ada 5 orang dalam berdiskusi. Nah, siapa saja sih? Yang pertama itu ada Mas Nafsir lagi, yang kedua ada Mas Andre Agustin, yang ketiga ada Mas Abdullah Munzir, yang keempat itu ada saya sendiri, Akmal Nova, yang kelima, yang kelima itu ada Mbak Arsya Sukmadewi. Nah, dari 5 anggota kita membagi tugas. Nah, saya di sini selaku moderator, saya akan membacakan kasus yang pertama. Kasus bukan kasus yang pertama. Kasusnya. Nah, kasusnya itu adalah industri tekstil lokal di ujung tanduk seiring maraknya gempuran produk impor tekstil murah asal Cina. Salah satu saluran penjualan tekstil impor dilakukan secara online melalui praktik predatory pricing seperti yang diketahui Menteri Koperasi dan UMKM Menkompop UKM Teten Mas Duki menduga adanya praktek predatory pricing atau jual rugi terutama barang-barang dari luar negeri yang menyebabkan terpuruknya industri tekstil di dalam negeri. Asal tahu saja, predatory pricing adalah praktik bisnis ilegal yang menetapkan harga suatu produk terlalu rendah untuk menghilangkan persaingan. Secara sederhana, penjual atau produsen melakukan banting harga, tak peduli meskipun rugi, supaya bisa mematikan persaingannya di pasar yang sama. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filmen Indonesia APSYFI, Retma Gita Wiraswasta mengatakan barang-barang ini bukan hanya predator pricing saja, lebih dari itu memang barang-barang ilegal. Retma menerangkan dari Cina memang predator pricing mereka jual murah di bawah harga penjualan atau HPP karena memang overstock masuk ke Indonesia pakai praktik borongan, tidak bayar pajak pertambahan nilai PPN, bea masuk dan bea masuk tindakan penanganan BMTP. Untuk saat ini perusahaan tekstil yang tutup sudah lebih dari 20, yang kurangi produksi sudah lebih dari 300 perusahaan. Yang PHK sudah lebih dari 150 pekerja ini. Ini belum termasuk IKM ya, kata Retma saat dihubungi kontan.co.id Senin 25 bulan 9. Retma berharap pemerintah wajib membenahi kinerja bobrok bea cukai untuk menangkap semua oknum penjahat dan pengusaha yang terlibat dalam kegiatan importasi ilegal. Sebab, kata dia, barang-barang impor murah yang dijual online maupun offline semua masuk secara legal. Aturan sebanyak dan seketat apapun, jika kinerja bobrok dari bea cukai tidak diperbaiki, maka barang impor yang murah tetap saja akan membanjiri pasar dan mengganggu industri TPT di tanah air. Sementara itu, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung IPKB Nadi Herdia menuturkan
produk impor berdampak besar ke hilir lantaran pihak selalu bekerja sama dengan penjual grosir reseller online. Ia menjelaskan industri kecil menengah atau IKM konveksi setelah lebaran sampai sekarang terus menurun jumlah pesanan dan grosir-grosir yang akhirnya sudah terjadi banyak pengurangan tenaga kerja. Di Bandung rata-rata setiap pelaku usaha konveksi rumahan sudah melakukan pengurangan tenaga kerja sebesar 50% sampai 60%. Nadi menegaskan pemerintah perlu membatasi impor produk dari Cina dan memberikan pelindungan khusus untuk produk impor yang dijual di aplikasi online agar IKM bisa bangkit lagi. Adapun Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan API Jeremy Karti Sastradmaja mengatakan Project S di TikTok sangat membahayakan dan dapat menghancurkan pelaku UKM di Indonesia yang akhirnya berimbas ke hulu. Menurutnya langkah yang perlu dilakukan pada trade binner instrumen trade binner harus digunakan untuk melindungi IKM. Contohnya menerapkan larangan atau pembatasan untuk impor tekstil dan pakaian jadi. Nah, berdasarkan kasus di atas, silakan diskusikan. Nah, di sini setelah saya membacakan kasus, nah, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo, teman saya, waktu dan tempat kami persilahkan. Di mana jika strategi harga predatory pricing tidak tepat menurut Anda, strategi penetapan harga apa yang tepat untuk industri tekstil? Menurut kelompok kami, yaitu satu, penetapan harga berbasis nilai, di mana di sini kita menentukan harga berdasarkan nilai yang diberikan kepada pelanggan melalui aspek-aspek seperti kualitas produk yang unggul, desain yang menarik, atau layanan pelanggan yang responsif. Yang kedua, ada penetapan harga berbasis biaya, di mana kita memperhitungkan biaya produksi secara teliti, termasuk biaya overhead dan margin keuntungan yang wajar untuk menetapkan harga yang adil dan menguntungkan. Yang ketiga, ada penetapan harga penetrasi pasar, di mana di sini memulai dengan harga yang rendah untuk memperoleh pangsa pasar yang signifikan, kemudian secara bertahap meningkatkan harga seiring dengan peningkatan pengakuan merek dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, ada penetapan harga premium, di mana kita menetapkan harga yang lebih tinggi sebagai cerminan dari kualitas superior atau eksklusivitas produk dengan menargetkan segmen pasar yang bersedia membayar lebih untuk nilai yang diberikan. Yang kelima, ada penetapan harga dinamis, di mana kita menggunakan data dan analisis pasar untuk menyesuaikan harga secara dinamis sesuai dengan permintaan pasar yang berubah waktu, lokasi, atau perilaku konsumen. Dan dengan menerapkan pendekatan pendekatan ini, industri tekstil dapat membangun reputasi yang kuat, membangun loyalitas pelanggan, dan menyesuaikan harga dengan dinamika pasar tanpa harus terlibat dalam praktik yang merugikan seperti predatory pricing. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 2 beserta jawabannya. Menurut pendapat kelompok kami, pasar industri tekstil masuk dalam kategori tipe pasar apa? Berdasarkan kasus di atas, pasar industri tekstil masuk dalam kategori pasar yang dipengaruhi oleh praktik predatory pricing dari impor barang ilegal, di mana satu, karena ketidakseimbangan persaingan, yang kedua, tidak efisien, yang ketiga, praktik barang ilegal, dan keempat, penetapan harga. Baik, di sini saya dengan Anda Agustin. Setujukah Anda dengan tren banner dan pembatas impor dapat mengatasi masalah di atas? Menurut saya tidak setuju karena platform tidak bisa menentukan harga jual barang dagangan. Semuanya bergantung pada cara
bisnis masing-masing pedagang. Namun, tetap saja predatory pricing adalah hal yang sangat berbahaya. Dampaknya adalah persaingan harga yang tidak sehat dan sampai waktunya dapat saja terjadi monopoli untuk pembatas impor. Hal ini menunjukkan adanya masalah besar dengan adanya predatory pricing. Kebanyakan produk yang dijual di TikTok dijual dengan harga yang sangat rendah atau dijual rugi. Pendapat tersebut diperkuat yang bahwa produk dijual murah tersebut kebanyakan adalah hasil impor, sehingga pedagang lokal yang menggunakan sosial commerce pun akan tetap kalah. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Bu Husna. Melanjutkan pada kesimpulan tentang tekstil yang menghadapi tekanan besar akibat maraknya produk impor murah dari Cina yang didukung oleh praktik predatory pricing. Dampaknya terlihat dari penutupan perusahaan lokal dan penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja yang signifikan. Praktik ini ilegal seperti predatory pricing dan impor tanpa pembayaran pajak juga mengindikasikan kelemahan dalam pengawasan dan regulasi. Dampak negatifnya juga tidak hanya terbatas pada industri besar, tapi juga dirasakan oleh IKM dan usaha konveksi lokal atau konveksi rumahan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pemerintah yang memperbaiki regulasi dan merupakan trade barrier untuk melindungi industri tekstil yang dalam negeri dan dari ancaman yang semakin meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesimpulannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.